Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan. Selamat datang kembali di dalam channel ini. Bertemu lagi dengan saya, insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan membahas satu pembahasan bahasa Arab bagi pelajar pemula di dalam bahasa Arab. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang ad-dhamair, ya, atau kata ganti di dalam bahasa Arab. Oke, kata ganti itu misalnya ada dia, ada saya, ada mereka, ada dia laki-laki, dia perempuan, mereka, kami, dan lain-lain, ya. Di dalam bahasa Arab misalnya ada saya, ada ana, ada kami, ada nahnu, ya. Ada anta, ada kamu laki-laki, ada anti, ada kamu perempuan, ada huwa, dia laki-laki, ada hiya, dia perempuan, dan lain-lain, ya. Itu semuanya jumlahnya kata ganti di dalam bahasa Arab ada 14 macam kata ganti, ya. Ketika kata ganti itu dimasukkan ke dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Arab, maka otomatis, ya, kata kerja atau verbnya atau fiilnya di dalam bahasa Arab itu akan mengikut atau menyesuaikan dengan bentuk kata ganti yang ada, ya. Berbeda sekali dengan bahasa Indonesia, ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia kata gantinya tidak memberi pengaruh dan tidak memberi dampak apa-apa terhadap kata kerjanya. Misalnya dia pergi, ya. Dia pergi, ya. Atau kamu yang pergi, atau kami yang pergi, atau kita yang pergi, atau dia yang pergi. Itu semua di dalam bahasa Indonesia pergi ya tetap aja pergi, siapapun pelakunya, ya. Dia kah, perempuan kah, laki-laki kah, mereka banyak kah, atau saya, atau kami, itu tetap saja, ya, kata kerjanya pergi, tidak berubah. Tetapi di dalam bahasa Arab, nah ini berubah. Kata kerjanya itu berubah sesuai dan menyesuaikan dengan kata ganti yang ada, ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahaskan tentang ini sebenarnya, ya, sebenarnya sebagai pengantar, eh, kata ganti di dalam bahasa Arab itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Ada 14 kata ganti, ya. Ada namanya dhamir al-mukhatab, ya, ada dhamir al-ghaib dan lain-lain. Oke. Pada kesempatan kali ini karena ini adalah pembelajaran pertama pemula, ya, kita akan membahas hal-hal yang sangat penting sekali dan banyak digunakan di dalam bahasa Arab, ya. Saya tidak akan bahas semuanya, ya. Ya, ini di sini judulnya latihan penggunaan kata ganti di dalam bahasa Arab, ya, atau kata-katanya ad-dhamair, ya. Baik, saya tidak akan membahas panjang lebar tentang semua kata ganti yang ada di dalam bahasa Arab. Sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kata ganti itu kalau dihitung semuanya itu ada 14 kata ganti, ya, ada 14, ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan dan menjelaskan, ya, hanya 7 saja yang akan kita bahas, ya. Alasannya adalah bahwa kata ganti yang 14 itu tidak semuanya dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tidak seluruhnya kita pakai, tidak sering kita pakai, ya. Yang sering kita pakai adalah kata ganti yang 7 yang ada di layar antum dan antuna ini, ya. Ada kata ganti ana, saya, ada kata ganti nahnu atau kami atau kita, ya. Ada kata ganti anta,
kamu laki-laki, anti, kamu perempuan, huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, hum, mereka. Ya. Ada 7 kata ganti ini. Ya. Dan kalau kita lihat lagi, ya, yang paling banyak digunakan dari kata ganti ini adalah, ya, 2 saja sebenarnya, ya. Ada ana, ada saya dan kamu, ya. Karena kan fokus pembelajaran kita pada semester ini adalah berbicara, ya. Karena berbicara itu ada lawan bicara, berarti kata ganti yang akan banyak dipakai itu adalah kata ganti saya dan kamu, ya. Saya dan lawan bicara saya, ya. Kalau saya itu ana di dalam bahasa Arabnya, maka lawan bicara saya kamu, ya. Itu untuk laki-laki, ya kan? Kalau untuk perempuan berarti ya ana dan anti, ya begitu, ya. Jadi bukan tidak penting membahas semua kata ganti ini di dalam pembelajaran bahasa Arab, tapi untuk tahap awal 7 kata ganti inilah yang sangat banyak kita gunakan dan kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pembelajaran speaking atau belajar maharatul kalam di dalam bahasa Arab. Dari yang 7 ini juga yang paling banyak dipakai itu ya saya dan lawan bicara, ya. Ana dengan anta atau ana dengan anti. Oke. Ini 7 yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelumnya ya ada telah saya jelaskan di awal tadi bahwa kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya itu tidak dipengaruhi banyak oleh kata ganti yang sebelumnya, ya. Oleh subjeknya tidak banyak dipengaruhi, ya, bahkan tidak dipengaruhi, ya. Pergi, ya, dia pergi, kamu yang pergi, saya yang pergi, kamu yang pergi, dia yang pergi, ya. Dia perempuan yang pergi, kamu banyak yang pergi, itu tidak pengaruh, tetap saja kata-katanya pergi, ya kan? Sedangkan di dalam bahasa Arab ini berubah, ya. Harus menyesuaikan dengan kata ganti yang ada. Oke? Kita sudah belajar ini ada ana, ya, saya. Maka jadinya fiilnya, ya, jadinya adhabu, ya, adhabu, ana adhabu, ya. Kalau nahnu nadhabu, ya, perhatikan perbedaannya. Dari ana adhabu jadi nahnu, kalau nahnu berarti jadinya nadhabu, ya. Bedanya a dan na, ya, nadhabu. Begitu juga dengan anta, tadhabu, anta tadhabu, ya, anti tadhabina, ya. Huwa yadhabu, ya. Hiya tadhabu, hum yadhabuna. Oke? Kalau di dalam bahasa Indonesia pergi ya pergi saja, tapi di dalam bahasa Arab ini sangat berpengaruh, ya. Kalau antara kata ganti dengan fiilnya ini tidak matching, tidak klop begitu, maka di dalam bahasa Arab itu salah, ya. Kalau ana pasti azhabu, ya. Kalau kita tulis ana nadhabu itu salah, ya. Atau nahnu adhabu salah begitu. Beda dengan bahasa Indonesia, ya. Makanya materi ini sangat penting untuk mencocokkan kata ganti dengan fiil yang dipakai yang merujuk pada kata ganti itu, ya. Maka ana adhabu, nahnu nadhabu, anta tadhabu, anti tadhabina, hum yadhabu, hiya huwa yadhabu, hiya tadhabu, hum yadhabuna. Silakan lihat perbedaannya di awal kata dan di akhir huruf yang ada. Begitu di dalam bahasa Arab. Oke. Misalnya kita sekarang latihan, ya. Ini ada kata-kata najlisu,
Ya, berarti najlisu ini kata gantinya merujuk kepada siapa? Kepada saya atau kepada kita? Kepada ana atau kepada nahnu? Iya, kepada nahnu ya. Kalau nahnu ya najlisu ya. Kalau seandainya saya ana, berarti ini dirubah jadi ya ajlisu. Oke. Kalau huwa dia laki-laki, jadinya yajlisu. Oke. Kalau hum mereka banyak ya. Hum jadinya ini berubahnya jadi yajlisuna. Iya. Begitu ya. Jadi ajlisu, ana ajlisu, nahnu najlisu, huwa yajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, hum yajlisuna. Begitu. Harus sesuai, harus klop dan harus matching antara kata ganti dengan fiilnya. Begitu di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Indonesia tidak seperti itu. Baik. Ini misalnya yadrusuna ya, belajar. Yadrusuna ya. Siapa yang belajar? Mereka ya. Yadrusuna, hum yadrusuna. Oke. Kalau hum yadrusuna ini kalau kita rubah menjadi saya yang belajar jadinya adrusu ya, adrusu. Oke. Kalau kami atau kita yang belajar jadinya yadrusuna ini berubah jadi nadrusu, iya. Kalau dia yang belajar jadinya yadrusu ya. Kalau kamu laki-laki yang belajar tadrusu, begitu ya. Jadi ada penyesuaian antara kata ganti dengan fiil yang ada setelahnya dan harus klop ya. Kalau tidak matching, kalau tidak sesuai berarti itu salah penggunaannya di dalam bahasa Arab. Baik. Ini latihan lain ya. Huwa titik-titik ila markazi tatwiril lughat. Dia titik-titik ke pusat pengembangan bahasa. Pergi ya. Kalau pergi berarti yadhabu. Oke. Apakah sesuai dengan huwa? Huwa yadhabu. Apa yang sesuai? Apakah huwa yadhabu ila markazi tatwiril lughat atau huwa nadhabu? Iya, huwa yadhabu. Kalau nadhabu, kalau tadhabu, kalau tadhabina atau yadhabuna salah ya. Yang betul adalah harus disesuaikan huwa ya dengan fiil yang ada yaitu huwa yadhabu ila markaz tatwiril lughat. Oke. Muhammad. Muhammad ini adalah kata fiil isim zahir ya. Kalau ini ada namanya adalah isim dhamir kata ganti. Oke. Kalau Muhammad berarti titik-titik ilal jami'ah ya. Muhammad yadhabuna atau tadhabu atau tadhabina atau yadhabuna ilal jami'ah. Iya, yang betul adalah Muhammad yadhabu ilal jami'ah. Oke. Sekarang titik-titik ana titik-titik ilal masjid. Ana ya harus disesuaikan yaitu adhabu ya. Ana adhabu ilal masjidi ya. Ana adhabu ilal masjidi. Kalau saya bilang misalnya ana nadhabu ilal masjidi berarti itu salah. Salahnya kenapa? Karena ana ini adalah menunjukkan saya satu orang. Kalau nadhabu menunjukkan kami atau kita banyak orang yang berangkat pergi ke masjid. Berarti itu tidak sesuai antara kata ganti ini ya dhamair ini dengan fiilnya yang ada di dalam kata-kata ini. Oke. Sekarang Aisyah ya.
Aisyah titik-titik ila suq. Aisyah tadhhabu ila suq. Iya. Oke, sekarang Muhammad wa Ahmad wa Ammar. Berarti 1, 2, 3. 3 orang ya. Berarti mereka banyak berarti ya. Berarti Muhammad wa Ahmad wa Ammar yadhhabuna ila maktabatil jami'atil markaziyah. Muhammad, Ahmad dan Ammar pergi ke perpustakaan pusat di kampus ya. Perpustakaan kampus ya yang ada di kampus. Oke. Kalau seandainya sekarang ini nahnu ya, berarti ini adalah kita ya atau kami banyak ya, kita banyak. Nahnu at-tullab al-judud ya, kami ini adalah mahasiswa baru ya. Yang cocok adalah apa kata-katanya di sini fiilnya? Yadhhabu atau nadhhabu atau tadhhabina ila maktabi ra'isil qism. Nahnu at-tullabul judud, at-tullabul judud wa nadhhabu iya. Wa nadhhabu ila maktab ra'isil qism ya. Kami adalah mahasiswa baru, kami pergi ke kantor kepala atau ketua jurusan atau ketua prodi. Baik. Berarti kita harus sesuaikan antara kata kerja yang ada dengan kata ganti yang ada sebelumnya. Kalau tidak sesuai berarti itu kurang tepat atau salah ya. Oke, sekarang ini latihannya untuk antum dan antunna ya. Silakan biasa ditulis ulang ini di kertas kosong, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp yang ada. Oke. Ana kalau yaktubu jadinya apa? Ya. Yunadzifu ana apa? Ya. Kalau ana dengan fiil ini yaqra'u membaca apa? Yanamu ya, yanamu tidur ya. Yaktubu menulis ya. Yunadzifu membersihkan, yaqra'u membaca, yanamu tidur ya. Silakan sesuaikan dengan kata ganti yang ada. Ana, nahnu, hum, anti ya. Silakan dituliskan ininya apa, yunadzifu ananya apa, yaqra'u dan begitu setelahnya. Ya. Begitu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Bisa kita simpulkan bahwa di dalam bahasa Arab, kata ganti itu ya harus sesuai dengan fiilnya yang ada. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tadi sudah kita contohkan pergi, siapapun yang pergi tetap aja perginya tidak berubah ya. Diakah yang pergi, kamukah yang pergi, saya yang pergi atau kami yang pergi itu tidak berubah ya. Begitu di antara pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebenarnya seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa kata ganti ini banyak ya, ada jumlahnya 14 kata ganti, tapi tidak kita bahas semuanya dalam kesempatan kali ini karena dengan alasan bahwa tidak semua kata ganti itu sering terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang terpakai itu adalah 7 tadi kata ganti, tapi kalau dipilih lagi yang akan banyak terpakai itu adalah dhamir ana, saya, dan lawan bicara saya. Kalau saya laki-laki misalnya lawan bicara saya pas laki-laki ya berarti lawan bicara saya laki-laki dan itu semua harus disesuaikan ya. Demikian pembahasan kita pada kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.